Santapan Harian Minggu 16 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang setia, jauhkanlah kami dari hati yang keras dan pikiran yang lalai. Bukalah mata iman kami untuk melihat kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. 2 Samuel 1 ayat 17-27. Daud meratap dengan ratapan ini tentang Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian panah kepada Bani Yehuda. Beginilah yang tertulis dalam kitab orang jujur. Semarakmu hai Israel jatuh terbunuh di bukit-bukitmu. Telah gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di jalan-jalan Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan bersukaria anak-anak perempuan orang-orang tak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun atau hujan di atasmu, atau padang-padang yang subur. Sebab di sanalah perisai para pahlawan tercampak. Perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh. Tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak akan balik. Pedang Saul tidak akan kembali dengan sia-sia. Saul dan Yonatan yang dicintai dan disenangi dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada Raja Wali, lebih kuat daripada singa. Hai putri-putri Israel, menangislah karena Saul, yang memberimu pakaian merah tuanan mewah, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Telah gugur para pahlawan di medan pertempuran. Yonatan terbunuh di bukit-bukitmu. Hatiku berduka karena engkau Yonatan saudaraku. Betapa menyenangkannya engkau bagiku. Cintamu lebih menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Telah gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, kegagalan adalah guru terbaik. Sering kita dengar dan terapkan. Rupanya ini juga yang dipahami oleh Daud. Ketika mereka mendengar kabar tentang kematian Saul dan Yonatan dari salah seorang tentara Saul, hal pertama yang dilakukan Daud dan semua orangnya adalah mengoyakkan pakaian, meratap, dan menangis. Mereka berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan, untuk umat Tuhan dan juga kaum Israel. Tentara itu yang adalah seorang Amalek mengaku bahwa ia yang membunuh Saul atas permintaan Saul. Kita tahu dari penulis bahwa Saul mati dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jelas orang Amalek ini berbohong. Mungkin ia mengira Daud akan memberikannya hadiah karena ia telah menghabisi Saul yang selama ini mengejar dan memusuhi Daud. Namun, Daud justru menghukumnya. Bahkan, Daud mengubah nyanyian ratapan untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Ingat bahwa penulis diinspirasi dan karenanya perkataannya pasti benar. Tetapi karakter dalam Alkitab dapat berbohong atau mengatakan yang salah sebagaimana karakter yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bahwa Daud memprioritaskan perkabungan. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang kematian Saul sebagai kejatuhan musuh.
melainkan kematian orang yang diurapi Tuhan dan kehilangan besar bagi umat Tuhan. Daud tidak menutupi kematian Saul dan Yonatan dari rakyatnya. Ia mengundang seluruh bangsanya untuk berduka. Mengapa kegagalan dan rasa malu perlu diajarkan dan terus diingat? Supaya Israel dan juga kita tidak pernah mengalami kegagalan seperti itu lagi. Kegagalan dapat memberi kita tekad dan semangat agar kita tidak jatuh lagi pada kegagalan yang sama. Kegagalan yang Allah izinkan terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang Allah mau ajarkan kepada kita. Jadi, jangan hanya mengingat keberhasilan, kegagalan bahkan dapat menjadi guru yang terbaik. Mari kita mengingat kegagalan kita supaya kita tidak gagal seperti itu lagi. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai guru yang membentuk hati kami dalam kerendahan dan hikmat. Biarlah setiap luka dan jatuhnya langkah kami mengingatkan bahwa kami membutuhkan anugerah-Mu untuk terus bertumbuh dan berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.